Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Selamat tahun baru ya. Selamat membuka lembaran baru. Semoga saja cryptocurrency juga mengalami hal yang baru. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman buat menemani pagi hari ini teman-teman di awal tahun 2023 ini dengan kondisi market yang mengalami penurunan ya, merah merona. Semoga saja ya ini awal dari akhir daripada warna merah Bitcoin dan kawan-kawannya. Amin. Nah, jadi di sini cukup apa ya, cukup menarik teman-teman untuk kita bahas ya, biar apa kalian juga ya teman-teman yang suka ngeluh dengan keadaan kripto-kripto lain seperti ya token-token micin, token-token meme ya kan, yang mengalami penurunan dengan berita-berita bagus. Nah, semoga saja ini bisa membuka wawasan kita bersama bahwasanya ini cukup menarik biar kalian tidak terasa terzolimi kan seperti itu. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman, di mana Bitcoin akan mengakhiri 2022 dengan penurunan tahunan 65% ya, weekend watch. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat ya, Bitcoin itu adalah induk daripada cryptocurrency ya kan. Induknya cryptocurrency itu minus teman-teman 65% teman-teman, 65 persenan ya untuk Bitcoin semenjak tahun 2022. Nah, kalau kita berpikir secara positif ya kan, aset-aset micin, Shiba Inu, Brush, Loans ya, dan banyak lagi aset-aset yang lain gitu teman-teman, itu mengalami penurunan, itu juga hal yang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena induk dari kripto aja mengalami minus 65% ya, otomatis aset-aset seperti Shiba Inu ya kan, terus Brush, Luna Classic, Fake Token ya, Chow dan sebagainya, kalau mengalami minus lebih dari 65% itu wajar. Karena apa? Induk daripada cryptocurrency juga mengalami penurunan. Nah, yang terpenting adalah progres dari aset tersebut berjalan apa tidak itu ya. Yang kedua adalah utilitasnya ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun penurunan yang terjadi saat ini ya, kita nggak usah panik, kita nggak usah menghujat atau apalah seakan-akan kita terasa orang yang paling tersakiti kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara secara rasional, oh ya ternyata induk dari kripto aja mengalami hal yang serupa ya, mengalami hal yang serupa, penurunan yang cukup curam juga. Nah, jadi dengan hanya beberapa jam tersisa di tahun 2022 akan menutup tahun yang paling menyakitkan untuk dalam hal aksi harga USD. Nah, baik atau buruk, tahun 2022 akan berakhir dan bullish Bitcoin sedang terburu-buru untuk mengirim pengepakan tahun yang akan kejam ini. Nah, harga aset jatuh di tengah rintangan ekonomi makro, keruntuhan industri dan penipuan dan segala sesuatu di antaranya. Nah, jadi skala mikro juga tidak memberikan banyak harapan karena Bitcoin merosot ke level terendah baru 10 hari, jauh di bawah 16.500 ya, jauh di bawah 16.500-an. Tahun mimpi buruk Bitcoin akan berakhir dan semoga saja teman-teman ya, tahun mimpi buruk di 2022 ini untuk Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya itu segera berakhir teman-teman ya. Setelah pasar bullish besar-besaran pada tahun 2021 di mana Bitcoin meroket ke level tertingginya yaitu 69.000 US dollar, semua mata tertuju pada aset untuk mengandalkan dan terus mencatat puncak baru. Ingatlah bahwa banyak yang mengharapkan tonggak 100.000 US dollar menjadi yang berikutnya karena gambar profil mata leisure yang tak terhitung jumlah di Twitter. Nah, jadi harapan para orang-orang ini adalah Bitcoin ini bisa menembus di area 100.000 US dollar teman-teman. Nah, bayangkan ketika Bitcoin ini bisa mencapai ke 100.000 US dollar, apa yang akan terjadi dengan aset-aset lainnya? Ya, saya kira menurut opini saya pribadi teman-teman, aset-aset seperti yang lain ya itu juga akan mengikuti rally secara gila-gilaan gitu ketika Bitcoin ini bisa menyentuh di area 100.000 US dollar. Maka dari itu sering saya ingatkan terhadap teman-teman semua ya, sering kali ya,
bukan hanya satu kali atau dua kali. Ketika aset teman-teman yang kalian pegang itu mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan, dan kalian sudah dapat cuan dari situ, silakan diambil dulu 50% kah, 20%, 30% gitu. Karena apa? Setiap kenaikan itu pasti ada fase-fase penurunan gitu teman-teman ya. Fase-fase penurunan tersebut kita bisa menggunakannya untuk membeli kembali gitu dengan hasil yang udah kita ambil di awal tadi ketika dia naik seperti itu. Nah, tapi kebanyakan ketika sudah dikasih naik, kita merasa kurang. Ya apa enggak? Ya betul apa enggak? Pasti seperti itu. Kadang saya pun merasa seperti itu. Tapi kalau kita menuruti hawa nafsu yang seperti itu, teman-teman, kita nggak akan pernah bisa menikmati cuan tipis-tipis kan seperti itu. Nah, jadi cryptocurrency memasuki tahun 2022 hanya di bawah 50.000 US dollar, tapi hanya sedikit yang dapat memprediksikan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, awal operasional militer khusus alias perang di tengah Eropa hanyalah bahan bakar yang dilempar ke dalam api besar. Oke. Nah, selain dari berita ini teman-teman ya, penurunan dari ini, di satu sisi lainnya itu juga ada informasi yang cukup positif untuk Bitcoin dan rekan-rekannya juga itu teman-teman. Salah satunya adalah adopsi antar negara, di mana Bitcoin ini sudah beberapa banyak negara yang mengadopsinya gitu teman-teman untuk Bitcoin. Nah, dengan adopsi negara ya, kalau keadaan marketnya baik, bagus dan normal, saya kira harga Bitcoin ini bakal naik gitu teman-teman. Tapi kalian juga lihat sendiri kan, dengan informasi berita adopsi yang terjadi di beberapa negara untuk Bitcoin, ini kelas negara loh, Bitcoin mampu naik enggak kan? Apalagi token-token meme, token-token micin gitu teman-teman ya. Jadi kita juga harus berpikir secara rasional gitu teman-teman. Nah, informasi yang berikutnya yaitu pertukaran kripto Rusia mungkin muncul pada kuartal 2 tahun 2023. Nah, jadi Rusia ini berharap teman-teman bahwasanya cryptocurrency ini bisa digunakan untuk transaksi antar negara ya, transaksi antar perusahaan gitu teman-teman ya. Itu yang diharapkan oleh Rusia seperti itu. Dan Kepala Komite Duma Negara di Pasar Keuangan Antologi Aksakov tentang legalisasi pembayaran internasional dalam kripto dan perakiraan keuangan. Nah, jadi berharap Rusia ini, dari Kepala Komite Duma Negara ini berharap bahwasanya pembayaran internasional yang akan dilakukan kripto ini akan membuahkan hasil yang cukup bagus. Nah, saya kira ketika semuanya sudah menerapkan seperti ini untuk negara-negara ya teman-teman ya, harga daripada kripto pasti meledak ya, pasti meledak. Karena kalau kita lihat saat ini ya, banyak sekali negara-negara yang sudah mulai mengadopsi Bitcoin gitu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang merasa saat ini sedang kekurangan ya kan, maksudnya kekurangan adalah aset kita turun, value-nya turun, tapi kan nilai total aset ya, nilai asetnya sama, cuman value-nya akan turun. Ketika kalian bersabar, pasti akan membuahkan hasilnya teman-teman. Jadi tetap nikmati prosesnya, jangan panik. Yang penting di kala crypto winter seperti ini, aset yang kalian pegang itu ada progresnya. Nah, salah satunya ya pengembangan produk ya, pengembangan sesuatu hal yang cukup menarik, roadmap jalan, utilitas ada gitu teman-teman. Itu kalian nggak perlu panik, nggak perlu pusing dan sebagainya. Cukup nikmati saja, cukup jalani hidup dengan tenang ya, hadapi dengan senyuman, kurangi sambat, dan salam cuan.